Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kami masuk, ini bukan masuk sih tepatnya. Ini handphone kami beli handphone mati total ya teman-teman. Dan nanti kita akan lakukan pengecekan apakah handphone ini masih layak dipakai atau tidak. Apakah kerusakannya itu dengan harga perbaikannya itu masih cocok dengan harga jualnya atau tidak. Nanti kita akan cek terlebih dahulu di sini. Jika perbaikannya nanti sesuai dengan harga jual, masih ada untung, kita akan perbaiki handphone ini. Dan kita akan jual sebagai handphone second ya teman-teman. Kebetulan di sini handphone masuk adalah Oppo A12 dijual sama user karena sudah tidak terpakai dan infonya handphone ini sudah lama mati juga. Dan kita lihat dari tampilan LCD itu mulus ya teman-teman, tidak ada kendala sepertinya. Tapi kita akan lakukan pengecekan dulu apakah benar nanti kerusakannya di bagian mesin atau di bagian yang lain. Sebelumnya saat kami beli dan berhadapan dengan si user, itu kami cek menggunakan Smart USB, itu tidak ada indikasi pengecasan masuk dan ketika handphone tekan power juga tidak ada getar sama sekali. Dan sehingga kami tawar untuk beli seharga 50 ribuan. Dan itu si user juga sepakat karena tidak terpakai infonya dan nanti jika kerusakannya parah kita akan manfaatkan bagian-bagian yang bisa kita jual ya teman-teman. Kebetulan di sini emang ketika kami colok Smart USB tidak ada indikasi pengecasan dan ketika kita tekan power juga tidak ada respon getar sama sekali. Dan ini kita lepaskan terlebih dahulu penutup belakangnya. Jangan lupa teman-teman lepaskan juga sebelum melepaskan penutup belakang, teman-teman lepaskan dulu slot SIM. Kemudian kita lepas skru penutup mainboardnya terlebih dahulu. Di sini kita pastikan terlebih dahulu mesinnya hidup atau tidak. Dan kita cek menggunakan multitester. Di sini kita ukur terlebih dahulu baterainya, kita setting multitester ke mode volt dan kita lihat tegangan di baterainya itu ada 3,7 volt. Ketika tegangan 3,7 volt itu seharusnya sudah bisa menghidupkan handphone, tapi tadi tidak. Ketika kita tekan power itu tidak ada getar sama sekali. Jadi dan sekalian di sini kita cek jalur pengecasannya dengan kondisi handphone tercolok charger, kemudian kita ukur kutub ujung ke ujungnya seperti tadi. Dan teman-teman lihat tadi itu tidak ada indikasi pengecasan masuk sama sekali. Dan kita lihat di bagian switch on off-nya itu bermasalah ya teman-teman, rusak. Nah ini kita coba hidupkan menggunakan pinset, menggunakan titik test point, itu ada getar. Kemungkinan handphone ini hidup, apakah LCD ini bermasalah atau kerusakannya di jalur lampu. Untuk memastikan kami gunakan LCD yang baru dan kita pasang LCD yang baru, pasang baterai, kemudian kita hubungkan test point seperti tadi. Itu titik 2 test point untuk powernya ya teman-teman. Kita hubungkan dan test point lalu kita cek, tunggu, dan ini handphone masuk ke blue screen meta mode ya teman-teman. Ketika masuk ke meta mode ini itu banyak permasalahan, bisa disebabkan oleh fleksibel volume atas yang short dan bisa juga disebabkan oleh software yang bermasalah. Untuk mengatasi hal ini, kita akan cek terlebih dahulu memang betul LCD-nya tidak tampil dan handphone sudah getar tadinya. Kita lepaskan terlebih dahulu semua komponen bagian fleksibelnya ini. Setelah itu kita kasih jarak antara fleksibel volume dengan switch bagian mainboardnya ya teman-teman, agar dia tidak terhubung sehingga tidak masuk ke blue screen. Ketika handphone kendalanya di bagian fleksibel volume itu dia tidak saat dia tidak terhubung seperti ini dia akan masuk ke menu ya teman-teman, dia akan booting. Dan di sini kita perhatikan dan teman-teman perhatikan itu sudah masuk ke logo Oppo dan dia tidak blue screen lagi. Jadi fix permasalahan dari meta mode tadi, tombol volumenya bermasalah. Kemungkinan switch-nya juga rusak ini, kemungkinannya. Nanti kita akan cek nantinya
apakah kondisi switchnya bagaimana. Yang jelas satu permasalahannya switch powernya bermasalah, nanti kita akan gantikan switchnya. Sekalian LCD-nya teman-teman perhatikan tadi juga tidak tampil, jadi kita harus ganti LCD dan ganti switch on off. Dan satu lagi permasalahannya pengecasannya tidak naik tadi arusnya, apakah kita juga ganti konektor charger atau bagaimana. Nanti kita akan cek lagi ke bagian papan chargernya. Di sini kita akan hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan handphone ini masuk menu atau tidak, karena tadi sempat hidup di logo Oppo dan layar redup. Nah, ini masih masuk ke blue screen, dan itu kemungkinan fleksibelnya masih terhubung, jadi kita angkat sedikit dan kita tekan lagi power, dan alhamdulillah handphonenya muncul lagi logo Oppo. Setelah muncul logo Oppo seperti ini, kita tunggu apakah handphone ini mentok logo atau handphone ini bisa masuk ke menu. Jika handphone ini bisa masuk ke menu, kita akan, tapi di sini layarnya redup ya teman-teman. Teman-teman perhatikan untuk logo tapi dia sudah hidup. Sebenarnya handphone ini sudah tampil, itu sudah ada polanya. Jadi handphone kemungkinan redup ini bisa disebabkan oleh sebelumnya user yang menjual handphone ini men-setting kecerahan layar sampai habis ya teman-teman, atau bisa juga kerusakan di jalur lampu. Di sini sebelum kita olah ke bagian LCD, kita cek dulu jalur pengecasannya. Sekalian di sini kami lepas semua skrup penutup bawah bagian papan chargernya ini. Kita lihat nantinya apakah konektor charge-nya bermasalah atau bagian lain yang bermasalah, atau kita perlu ganti papan charger. Di sini kita colok charger lagi dan kita ukur ke bagian soket. Kita ukur di sini. Ini hadir 5,3 ya teman-teman. Ini hadir pengecasannya 5,1. Itu intinya dia normal pengecasan. Lanjut kita cek ke bagian atas apakah masuk 5,3. Iya benar, ini masuk 5,3. Jadi permasalahan konektor chargernya tidak ada masalah sama sekali. Dan kita coba ukur ke bagian jalur fibas, ke titik fibas ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan, kami akan ukur ke titik fibas. Titik fibasnya ditutupi kayak ini ya teman-teman. Teman-teman lepaskan terlebih dahulu penutupnya dan kita ukur jalur fibasnya. Cari titik fibas 4,6 karena handphone dalam kondisi baterainya masuk ya teman-teman. Jadi kita coba ulangi lagi, kita lepaskan baterai. Oke, kita coba ukur. Ini hadir 5, 4,8. Ini hadir 5 ya teman-teman. Dan kita lepas bagian konektor baterai, kita ukur. Nah, dia sudah 5,3. Intinya pengecasan sudah normal. Kemungkinan di bagian songket bawah itu tadi tidak terpasang dengan benar, sehingga pengecasan tidak masuk ke atas. Sekalian kita ukur ke sini. Nah, ini short ya teman-teman. Ini pastikan kita coba ukur. Nah, itu short. Ada bunyi ya teman-teman. Bagian yang bunyi itu short. Itu adalah jalur di volume bagian atas bermasalah, serta switch on off bagian power juga bermasalah. Kita akan lakukan pergantian nantinya di bagian volume dan switch on off menggunakan switch yang baru. Kalau kita kalkulasikan, jika kerusakan hanya di sini, itu masih masuk kategori untuk kita jual seharga 500-an ya teman-teman. Dan itu masih bisa, kita masih dapat untung lah intinya setelah jasa perbaikan switch on off, jasa pergantian LCD nya. Kalau kita hitung-hitung itu sudah dapat untung untuk kita jual kembali. Dan ini kita lepaskan terlebih dahulu switch on off nya. Nah, dia sudah lepas seperti ini. Kita ganti menggunakan switch on off yang baru. Kasih timah terlebih dahulu untuk menambah pijakannya agar nanti mudah sangat pemasangan, dan dia ada timah yang ready
untuk pemasangan ya teman-teman. Dan ini sudah kita tambah timah, dan kebetulan di sini untuk kaki seperti ini kami ambil dari handphone lah yang rusak juga ya teman-teman. Ini kami ambil dari komponen ini agar tidak merusak, kita letakkan di bagian yang lain sambil gunakan pinset untuk menarik. Ketika sudah mulai timahnya mendidih, teman-teman angkat menggunakan pinset. Oke, ini masih belum mendidih. Jika susah, kita letakkan saja soldernya dan kita taruh seperti ini. Gunakan pinset untuk menarik ketika timah sudah mendidih, dan ini sudah lepas ya teman-teman. Ketika timah mendidih, kita atur timing dan kita angkat menggunakan pinset. Lanjut kita pasangkan ke fleksibel yang tadi rusak. Dan ini kita presisikan terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman kasih flag untuk memudahkan kita saat penyolderan. Ini kita presisikan. Ketika timah sudah mencair, kita tekan secara pelan menggunakan pinset. Pastikan timah dan suitnya itu menyatu ya teman-teman. Ya, dan ini kami kasih flag untuk memudahkan proses penyolderannya. Nah, ini sudah menyatu satu titik dan kita masuk ke bagian yang atasnya. Nah, ini karena ada ini lepas, kita buang terlebih dahulu. Sekalian kita solder kaki yang satunya laginya ini ya teman-teman. Pastikan dia benar-benar melekat dengan switchnya tadi. Ketika sudah tersolder seperti ini, dia melekat dan switch on off-nya sudah bisa kita pakai nantinya. Untuk step selanjutnya kita lakukan pergantian switch di bagian volume atas. Sebelum itu kita hidupkan terlebih dahulu, memastikan switch power tadi sudah berfungsi ya teman-teman. Ini ketika kami tekan power, handphone sudah bergetar dan handphone switch on off-nya sudah berfungsi. Kalian untuk pengetesan kita pasang LCD, kita cek lagi dan kita tekan power lagi. Dan switch on off sudah berfungsi, tinggal kita ganti volume atas. Dan pengecasan sekalian ini saat kami colok menggunakan smart USB itu sudah ada indikasi pengecasannya masuk. Tapi di sini layar masih redup ya teman-teman. Untuk memastikan layar ini redup kerusakan di hardware atau emang di bagian settingannya kita, dan di sini handphone juga tidak kami minta pola sebelumnya karena berasumsi handphone ini mati total. Jadi kami lupa minta pola dan nanti proses buka pola tidak kami tampilkan ya teman-teman karena terlalu lama juga nantinya. Dan di sini kami lakukan baik buka pola terlebih dahulu atau kita lakukan pergantian switch volume atas terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini akan kami lakukan pergantian volume atas terlebih dahulu. Untuk stepnya hampir sama dengan yang tadi, teman-teman pastikan tidak merusak ketika melepas switch on off yang lama itu. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini volume atas tadi ya tuh. Kita lepaskan terlebih dahulu volume atasnya ini. Pastikan juga ini lemnya kita buang terlebih dahulu agar memudahkan saat pelepasannya nantinya. Ini di bagian ujung ke ujung itu ada berlem ya teman-teman. Kita buang terlebih dahulu lemnya, dan setelah itu baru kita kasih flag dan kita angkat
switchnya ini ya teman-teman. Jangan lupa kasih flag untuk memudahkan prosesnya. Tahan menggunakan pinset, solder secara pelan-pelan, dan angkat menggunakan solder ya teman-teman. Nah, sudah posisinya, kita bersihkan lem dan kita kasih timah yang baru. Kasih timah yang baru seperti tadi prosesnya, dan kita pasangkan switch on off nya. Pasangkan, pastikan kakinya menyatu terlebih dahulu. Nah, ini sudah satu titik. Tekan menggunakan pinset, lalu solder titik satunya lagi. Pastikan dia benar-benar menempel dan tersolder ya teman-teman. Dia benar-benar tersolder dengan rapi agar tidak mudah lepas lah intinya. Oke, ini sudah. Lanjut di sini proses buka polanya tidak kami tampilkan ya teman-teman. Jika kami tampilkan itu akan lama. Di sini nanti setelah kita buka pola dan kita akan lihat apakah layarnya masih redup atau dia bisa terang benderang. Ini kita lihat kondisinya terlebih dahulu. Bagaimanakah kondisinya? Apakah masih blue screen seperti tadi? Dan alhamdulillah tidak blue screen lagi, dan dia sudah ada logo Android-nya. Ini momennya tadi itu kami potong ya teman-teman. Nah, tadi kami proses buka pola tidak kami tampilkan. Dan ini setelah buka pola, handphone akan kita hidupkan. Sekali lagi kita tekan power lagi, kita lihat apakah layarnya masih redup. Dan ini masih fastboot mode ya teman-teman. Oh ya, ini handphone baru di reset tadinya. Handphone baru dibuka pola, makanya dia masuk ke fastboot mode seperti ini. Dan dia akan web data ya teman-teman. Dan ini proses web data, kita tunggu saja hingga proses web data ini selesai. Dan nanti kita lihat apakah layarnya masih redup atau layarnya normal. Jika layarnya normal berarti indikasi tadi yang membuat dia redup itu adalah settingan handphone ini itu disetting ke mode paling redup ya teman-teman. Oke, dan di sini setelah kita lihat dan handphone tidak lagi redup ya teman-teman. Ini logo Oppo-nya sudah normal. Dan ini sudah masuk ke menu, tinggal kita setting ya teman-teman. Kita setting nantinya dan dia sudah tidak redup lagi. Ini teman-teman perhatikan, ini kita bypass FRP, ketik bintang pagar 813 pagar, tunggu hingga handphone masuk ke menu. Dan dia sudah masuk menu dan itu normal ya teman-teman. Jadi kalau kita kalkulasikan di sini biaya pergantian LCD, biaya perbaikan dan pergantian switch on off itu masih untung lah. Untuk hitungannya masih dapat untung.
setidaknya jasa perbaikan pun kita anggap sebagai jasa perbaikan saja ya teman-teman. Dan ini sudah normal, tinggal kita ganti LCD-nya. Untuk proses pergantian LCD nanti akan kami sertakan prosesnya. Nah, ini agak keras, jadi kami gunakan pecongkel seperti ini. Ketika menggunakan alat seperti ini, jangan terlalu runcing ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan alat yang terlalu runcing, nantinya akan merusak baterainya. Ini sengaja kami mainkan menggunakan alat seperti ini, yang intinya ujungnya tidak runcing. Ketika sudah ada celah, nanti kita tarik menggunakan yang penariknya itu ya teman-teman. Ini kita tarik. Sudah lepas, lalu kita rapikan baterainya dan kita akan lakukan pergantian LCD. Ini pada saat pergantian LCD, pastikan lem-lem yang lama ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ketika lem ini tidak kita rapikan dan tidak kita bersihkan, itu nantinya lem yang baru itu mudah mengelupas dan dia tidak rapi saat pemasangannya ya teman-teman. Lem ini pastikan benar-benar bersih, rapikan, dan dia tidak lagi ada sisa-sisa lem. Tujuannya itu ketika kita pasang presisi dan ketika lem sudah terpasang nanti dia juga tidak mudah lepas. Debu-debunya itu teman-teman pastikan hilang ya teman-teman. Ketika dipasang saat ada debu, itu biasanya lemnya mudah lepas. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Pastikan lem ini benar-benar rapi dan kita bersihkan, nanti barulah kita pasang. Untuk memastikan benar-benar bersih, kami gunakan kuas yang ujungnya kawat itu ya teman-teman. Dia menarik, sistemnya menarik sisa-sisa lem yang lama, dan dipastikan lem itu benar-benar lepas dari frame bezelnya ini ya teman-teman. Ini sudah rapi, kita presisikan LCD-nya. Lepaskan terlebih dahulu double tipnya ini, pelindung double tipnya ini, presisikan kakinya. Oke, pastikan dia presisi seperti ini.
Dan di sini kami menggunakan solatif anti panas untuk melindungi ya teman-teman. Dan tujuan dikasih solatif seperti ini nantinya itu banyak manfaat menurut kami ya teman-teman. Oke, kita kasih solatif. Ini paskan ukuran solatifnya, lalu selipkan ke dalam ya teman-teman. Jadi pastikan dia melindungi ya teman-teman. Jadi ini benar-benar kita masukkan ke dalam, dia melindungi. Ya, pastikan dia pas pada posisi yang antara fleksibel ke LCD-nya yang di bagian dalam. Setelah seperti ini, untuk proses pengeleman baik yang rapi menurut kami itu lem di bagian pinggir di LCD-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita kasih solatif seperti tadi, anti panas seperti itu, ketika kita lakukan pengeleman di bagian ini itu aman ya, biasanya aman. Dan lem pinggir-pinggir LCD seperti ini, setelah itu nanti kita pasangkan, dia akan terlihat lebih rapi daripada kita lem ke buzzernya ya. Ini setelah kita kasih lem dan kita pasangkan, lanjut kita pasangkan ke framenya dan kita presisikan posisinya, lalu kita sekalianlah kita pasang mesinnya ya teman-teman. Kita pasang mesin dan kita pasang penutup serta kita pasang baterainya. Presisikan posisi di kabel antenanya ini, pastikan dia benar-benar terpasang biar nanti tidak dibongkar lagi karena lupa pemasangan kabel antena. Ini kita presisikan, lanjut kita pasang. Ini kita rapikan semua komponennya, lalu kita pasangkan baterainya ya teman-teman. Pasang baterai sekalian untuk bagian kabel antena itu, pastikan dia di posisinya seperti ini agar nanti ketika kita pasang penutup belakang itu tidak ada celah atau ruang nantinya ketika, dan dia terpasang dengan rapi. Lanjut jangan lupa pasangkan lagi juga bagian fingerprintnya dan penutup belakangnya. Setelah seperti ini, kasih lem sedikit, pasang skrup juga bisa ya teman-teman. Ini kami pasang skrup terlebih dahulu. Kita kasih lem juga ke bagian sibelnya itu. Lanjut kita gunakan karet gelang untuk merekatkan lemnya. Ini kami gunakan 2 karet gelang nantinya ya teman-teman. Itu terlalu keras tadi, cari karet yang agak tidak terlalu keras lah. Sudah, lanjut kita lindungi juga ke bagian switchnya ini ya teman-teman, bagian fleksibelnya ini. Kita kasih tambah karet gelang bagian-bagian yang saya rasa tidak kena karet gelang yang tadi. Oke, ini sudah. Kita coba tekan power.
Alhamdulillah handphone sudah hidup, dan kalau kita jual kira-kira laku berapa ya teman-teman, silahkan di komen, dan nanti akan kami ganti juga penutup belakangnya ini karena penutup belakangnya juga sudah parah kondisinya. Jadi agar lebih fresh dia, kita ganti penutup belakangnya. Karena kami harus order terlebih dahulu penutup belakangnya, maka tidak kami sertakan proses pemasangan penutup belakang. Dan ini pun sudah oke, dan insya Allah besok nota ya teman-teman, dan handphone laku. Oke, mungkin kami rasa itu dulu dari kami, semoga bermanfaat, ambil ilmu baiknya saja, dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat positif demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.